Shalom, selamat pagi semuanya anak-anak teacher. Hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ada 3 muatan, yaitu SPDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Nah, yang pertama kita bahas mengenai muatan SBDP, menjelaskan tangga nada diatonis mayor. Anak-anak teacher, masih ingatkah kalian apa itu tangga nada diatonis mayor? Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Tangga nada diatonis mayor bersifat riang gembira dan bersemangat, serta diawali dan diakhiri dengan nada do, di mana tangga nada C mayor merupakan tangga nada natural. Tangga nada natural adalah tangga nada yang tidak menaikkan atau menurunkan jarak antar nadanya. Tangga nada C mayor atau C sama dengan do tersusun atas nada C, D, E, F, G, A, B, C, di mana intervalnya yaitu 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Selanjutnya, tangga nada G mayor atau G sama dengan do tersusun atas nada G, A, B, C, D, E, vis, dan G. Nada V menjadi vis yang artinya dinaikkan setengah nada. Nada F perlu dinaikkan karena jarak nada E ke F hanya berjarak setengah, yang seharusnya dalam susunan tangga nada mayor berjarak 1. Nah, ayo kita perhatikan gambar di bawah, yaitu gambar dari kunci tangga nada G mayor, di mana intervalnya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Anak-anak teacher, cukup sekianlah pembelajaran kita mengenai muatan SBDP. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya yaitu muatan IPA dengan materi menjelaskan terjadinya siklus air. Air merupakan sumber kehidupan di bumi. Makhluk hidup membutuhkan air setiap hari. Menurutmu, mengapa air tak kunjung habis walau terus-menerus digunakan? Seperti udara, air tidak akan habis walau sering digunakan. Air yang ada di permukaan bumi selalu tetap karena mengalami siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air memiliki 3 tahapan yang umum, yaitu yang pertama penguapan atau evaporasi, yang kedua pengembunan atau kondensasi, dan yang ketiga hujan atau presipitasi. Namun, ada juga tahapan lainnya, diantaranya perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, evaporasi, yaitu proses perubahan bentuk dari cair atau padat menjadi gas melalui transfer energi panas. Yang kedua, kondensasi, uap air yang berkumpul di suatu area kecil atmosfer dan dapat terbawa oleh angin. 3. Presipitasi, yaitu proses perubahan wujud uap air menjadi cair atau solid. Yang keempat, runoff, yaitu air yang dikeluarkan atau dialirkan dalam jumlah tertentu selama periode tertentu. Yang kelima, perkolasi, yaitu air yang diserap melalui pori-pori tanah bergerak secara vertikal atau horizontal menuju muka air tanah. Yang keenam, infiltrasi, yaitu proses meresapnya air ke dalam tanah, air yang masuk melalui pori-pori permukaan tanah. Yang ketujuh, transpirasi, yaitu proses keluarnya air yang diserap oleh tanaman melalui akarnya.
umumnya setelah dipakai untuk mengelola nutrien. Demikian penjelasan untuk muatan IPA, selanjutnya muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia dengan materi menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks. Mencatat informasi dari sebuah teks banyak sekali manfaatnya. Antara lain, yang pertama, sebagai sumber informasi jika suatu saat diperlukan. Yang kedua, sumber informasi yang membantu meningkatkan kemampuan dan mempermudah kita mengingat kembali hal-hal penting. Dan yang ketiga, bahan untuk membantu mengemukakan gagasan saat berdiskusi dengan teman. Isi teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Perhatikan contoh teks berikut ini. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur, air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Perhatikan peta pikiran yang dapat kita buat dari teks tersebut. Untuk paragraf 1, kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan pembangkit listrik. Untuk paragraf 2, siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Dan untuk paragraf ketiga, siklus air meliputi evaporasi atau penguapan, presipitasi atau pengendapan, dan kondensasi atau pengembunan. Demikian penjelasan untuk pembelajaran 2